kasih Bang. Kebetulan saya sebagai Wakil Ketua JPKP Kota Bekasi, di mana fokus tugas kita mendampingi masyarakat yang memang butuh pendampingan. Dalam arti contohnya seperti adik saya yang satu ini, Hendrik, kebetulan dia sudah bersekolah di SMK 6 Kota Bekasi. Ini Sanika, kebetulan sudah bersekolah di Karya Bakti, sudah kelas 2 SMA. Jadi alhamdulillah kerjasama saya dengan Sekolah Ali Hidayah ini dibukakan pintu lebar dengan tidak menahan ijazah. Terkait dengan ada bantuan Basnas juga, JPKP bisa mengasumsikan itu kepada pihak sekolah. Oke, terima kasih. Kembali kami sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tentunya pasti membantu masyarakat. Untuk Hendy ini insya Allah kami juga paham betul tentang keluarganya dan butuh perhatian kita bersama. Termasuk sekolah sudah memberikan perhatian khusus untuk Hendrik begitu. Nah, terkait di tahun ketiga beliau kelas 9 ada sedikit kendala terkait bantuan-bantuan yang kami terima, maka masih ada tertunggak begitu administrasi yang harus diselesaikan oleh Hendrik, bukan Hendrik sebetulnya, orang tua begitu. Tapi terkait ijazah, kami tidak pernah menahan ijazah karena itu hak anak dan gratis dari pemerintah. Untuk kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada sekolah, kami sangat bijaksana. Semampunya orang tua yang bisa menyelesaikan administrasi. Ya walaupun bagi kami agak berat untuk kehidupan kami di sekolah, tapi kami tidak menutup mata karena kewajiban kita semua, dan termasuk untuk Hendrik begitu. Saya juga terima kasih kepada Bang Edo dari JPKP, ini luar biasa, patut diapresiasi. Jiwa sosialnya tinggi, mau membantu Sanika, Hendrik, dan teman-teman yang lain, dan justru ini membantu juga sekolah sebagai jembatan. Kadang orang tua itu malu ke sekolah karena belum bayar, padahal sekolah tidak pernah mempermalukannya. Begitu. Nah, dengan adanya JPKP, orang tua bisa berkenan hadir. JPKP melakukan pendampingan khusus kepada orang tua, yang akhirnya kita menemukan win-win solution. Salah satunya adalah yang diusahakan oleh JPKP mengajukan bantuan ke Basnas. Terima kasih juga untuk Bang Edo dan teman-teman JPKP, ini sangat luar biasa dan otomatis membantu sekolah juga. Ada uang masuk dari Basnas untuk bayaran anak, berarti kita bisa melanjutkan hidup di sekolah, begitu. Pemkot sendiri. Betul. Tentunya pemerintah kota itu adalah orang tua kami. Orang tua tempat mengadu, meminta, seluruhnya begitu. Melindungi. Kami berharap pemerintah kota bisa lebih hadir. Sebetulnya ada bantuan dari pemerintah kota khususnya ada BSM, dan tahun ini pun pemerintah kota ada program gratis 3 tahun untuk di swasta. Itu kan luar biasa, itu patut diapresiasi oleh kita. Namun ya perlu diperlebar, khususnya di Al Hidayah. Al Hidayah ini sekolah betul-betul sekolah milik masjid. Jadi kami berharap kepada pemerintah kota lebih intens hadir di tengah-tengah Al Hidayah untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, dan di kami pun banyak. Di Al Hidayah itu banyak, karena background kita di Al Hidayah adalah sekolah sosial. Begitu, Bang. Terima kasih gitu. Untuk COVID ini dari tahun 2019 kami dapat bantuan BSU. BSU itu untuk guru lewat Dapodik. Tapi baru sekali, Bang, dapat ya. Sekali, dan janjinya sih mau 2 kali, cuman nggak turun-turun, belum turun begitu. Oke. Nah, itu aja, mungkin yang lainnya belum kami dapatkan. Itu dari mana, Pak? BSU itu dari Kementerian Pusat. Betul, pusat. Dari Jawa Barat, Pak? Ke kami belum ada. Dari pemerintah provinsi Jawa Barat Belum ada. Dari pemerintah kota ada. Pemerintah kota untuk COVID juga belum ada. Oh, selama COVID belum ada Betul. bantuan ke sekolah gitu ya. Iya. Oke, Pak. Terakhir ya, Harapannya Pak, mungkin harapan Bapak untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota
untuk Al Hidayah ini, Oke. Pak, apa harapannya gitu? Ya. Sebagai kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini juga diamanatkan dalam undang-undang, pemerintah itu harus ikut hadir dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebetulnya pemerintah sudah hadir, tapi di swasta begitu. Di swasta kami memohon lebih diperhatikan, karena kami juga punya kewajiban dan punya hak yang sama di negara ini begitu. Harapannya ya ketika dapat bantuan untuk pemerintah memperhatikan sekolah negeri dengan seksama, maka kami pun memohon pemerintah kota, provinsi, pusat memohon untuk sama menyamaratakan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Kalau kita lihat sekarang bahwa Merdeka Belajar, sekolah swasta lebih merdeka belajar begitu. Harapannya itu lebih fokus terhadap pendidikan khususnya di swasta begitu, Bang. Jadi JPKP itu untuk skup DPD Kota Bekasi, kami sudah bekerja sama untuk sekolah-sekolah negeri dan swasta. Untuk kebelakangan ini sih memang pilot project kita itu untuk membereskan di wilayah Bekasi Timur terkait dengan ijazah-ijazah dalam kategori bukan tertahan, tapi memang ada psikis yang mana orang tuanya itu malu mungkin mengasumsikan kepada pihak sekolah. Padahal kalau saya kulunuwun datang kepada pihak sekolah, pihak yayasan maupun kepala sekolah negerinya, itu mereka menyambut dengan baik, dengan bagus. Gitu. Intinya untuk Kota Bekasi tidak boleh dari JPKP menyampaikan statement ini, tidak boleh ada yang menahankan ijazah. Tapi untuk skup Bekasi Timur yang kita baru bereskan ini tidak ada sih. Kita temukan sekolah-sekolah yang menahan ijazah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Wiwit Subagio, Ketua JPKP DPD Kota Bekasi. Hari ini Rabu tanggal 14 September 2022 kami menerima kedatangan siswa SMP Al Hidayah yang bernama Hendrik. Beliau anak yatim piatu, tinggal dengan neneknya yang tidak berpenghasilan. Mengadu kepada kami JPKP untuk mengambil ijazahnya yang telah lulus tetapi tidak bisa karena ketunggakan sekolah. Pada hari ini alhamdulillah saya mengutus wakil ketua dan anggota untuk menyelesaikan pengambilan ijazah tersebut. Alhamdulillah bekerja sama dengan Basnas Kota Bekasi dan kebijakan sekolah dari SMP Al Hidayah, kami bisa mengadvokasi pengambilan ijazah dari warga yang tidak mampu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Basnas Kota Bekasi dan Kepala Sekolah SMP Al Hidayah Durenjaya. JPKP siap melayani.